rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you Lord. Come on bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Yang percaya Tuhan Yesus baik, teriakan wuhuu. Yuk kita bagi SCC ini jadi dua bagian. Coba dulu yang di sebelah kanan sini, teriakan wuhuu. Yang di sebelah kiri sini suaranya mana? Semuanya bersama-sama teriakan wuhuu. Kasih. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online atau hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah
baik on-site ataupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Hari ini kita akan membahas tentang servant leadership. Katakan bersama-sama, servant leadership. Nah, kalau misalnya nih kalian dengar kata pemimpin, menurut kalian pemimpin yang baik itu yang bagaimana? Coba tulis dong di kolom komentar, menurut kalian pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang gimana sih? Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang ngomong pemimpin yang baik itu yang ikut turun tangan dong, nggak cuma nyuruh-nyuruh. Yang lain mungkin ada yang bilang, nggak marah-marah tapi ngajarin. Jadi kalau ada yang salah itu diajarin bukan dimarahin. Well, mungkin ada juga yang lain lagi bilang pemimpin yang baik itu yang sering ngasih bonus. Bener atau enggak? Nah, kalau seandainya kita yang ditunjuk menjadi leader, asik, CEO nih, CEO yang tiba-tiba menyamar menjadi, enggak ya. Jadi kalau kita yang ditunjuk menjadi leader, kira-kira kita ini sosok leader yang gimana sih? Ada ribuan buku tentang kepemimpinan di luar sana. Teman-teman juga bisa cek di Google dan menemukan setidaknya ada setengah lusin judul tentang gimana sih caranya menjadi pemimpin hebat. Bener nggak? Ada yang pernah cari nggak buku tentang how to be a leadership, how to be a leader? Gimana membuat orang mengikuti dan mendengarkan Anda? Bagaimana caranya mencapai pengaruh dan membuat perbedaan? Yang lain mungkin ada buku-buku yang menulis tentang bagaimana sih supaya nama kita itu bisa dikenal dan gimana sih jadi pemimpin dalam sebuah tim. Kepemimpinan bukanlah konsep yang baru, tapi kepemimpinan ada sejak penciptaan dunia. Tetapi ketika Yesus datang, dia memutuskan untuk membalikan tentang narasi kepemimpinan tersebut. Dan seperti kita tahu, banyak yang gak cocok sama hal itu. Hal yang Yesus ajarkan mengenai kepemimpinan gak akan teman-teman temukan dalam buku yang seperti di atas tadi, yang seperti saya sebutkan tadi. Apa sih yang Yesus ajarkan tentang leadership? Kita lihat sama-sama di Alkitab, di Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28 terjemahan ITB. Kita baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi lebih besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat di atas, Yesus menunjukkan satu hal baru dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin yang melayani atau servant leadership. Dalam Kristus, tujuan kepemimpinan kita bukanlah untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk melayani. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, melayani. Leadership isn't about making our names known, it's about making God's name known. Sekali lagi, leadership isn't about making our names known, it's about making God's name known. Kepemimpinan bukan tentang memusatkan perhatian kepada diri kita. Ini tentang memberikan tempat utama kepada Tuhan dan memiliki kemampuan untuk mengasihi dan menghormati orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Menggunakan wewenang yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kasih karunia. Jadi,
Tidak peduli Anda ketua sebuah organisasi, mungkin Anda adalah mentor, kapten tim bola basket, leader di gereja, atau CEO apapun. Tapi yang Yesus mau ketika kita menjadi leader adalah membuat nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita yang ditinggikan. Kita katakan bersama-sama, membuat nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita yang ditinggikan. So, how do you actually become a servant leadership? Gimana sih caranya kita menjadi pemimpin yang melayani? Yang pertama, integrity. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, integrity. Amsal 21 ayat yang ketiga. Amsal 21 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sebagai seorang servant leader, mungkin kualitas terpenting adalah integritas. Integritas adalah fondasi tempat semua kualitas kepemimpinan lainnya dibangun. Amsal 21 ayat yang ketiga tadi juga mengingatkan kita bahwa Yesus memanggil kita untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan, sehingga tindakan kita harus mencerminkan iman kita. Kita tidak boleh, jika kita adalah seorang servant leader, kita tidak boleh menipu. Nggak bisa kita nipu, kita nggak bisa bohong, atau kita nggak bisa memanipulasi jalan kita menuju puncak. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang jauh berbeda dari dan sepenuhnya bertentangan dengan culture, yaitu untuk jujur. Katakan bersama-sama, jujur. Kalau dunia menyuruh kita melakukan apapun untuk mencapai kesuksesan dan puji-pujian, buku mungkin menyuruh kita untuk berpakaian dan bertindak dengan cara tertentu agar kita diperhatikan. Atau mungkin dongeng menyuruh kita untuk hanya percaya kepada diri sendiri. Tapi ada satu hal yang berbeda. Jesus tell us to humble ourselves and live life with integrity. Jesus tell us to humble ourselves and live life with integrity. Yang kedua, gimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang melayani adalah humility. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, humility. Kita buka Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. One of the most difficult thing to admit to ourselves and others is bahwa kita tidak tahu segalanya. Dengan internet di ujung jari kita bisa aja tergoda untuk searching beberapa halaman. Maybe kita searching di Google, atau sekarang ada AI, ada Gemini, DeepSeek, ChatGPT, dan sebagainya, yang membuat kita itu merasa kita itu ahli dalam suatu hal. Nah, jika kita tidak hati-hati, ini bisa bahaya. Kita bisa jadi sombong karena merasa diri kita si paling segalanya. A servant leader is someone who has built-in space to learn and grow from the experiences and opinions of others. Dalam servant leadership, kita harus bersedia belajar dari mendengarkan orang yang kita pimpin, karena kita tahu bahwa mereka memiliki nilai dan harga diri. Kenyataannya mereka mungkin memiliki ide yang lebih baik daripada kita, atau mungkin punya perspektif yang berbeda dari kita. So, kita perlu humility. Katakan bersama-sama, humility. Yang ketiga yang kita perlu adalah flexibility. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, flexibility. Kita buka Filipi 4 ayat 12 sampai yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So, seorang servant leaders adalah orang yang fleksibel. Fleksibel ini dalam hal apa aja sih? Mereka bersedia beradaptasi dengan situasi dan lingkungan sekitar.
jadi gampang mengikuti nih, gampang beradaptasi di lingkungan mereka berada. Yang kedua, mereka menyadari bahwa hidup dapat melemparkan mereka ke dalam situasi atau tantangan yang tidak terduga. So, servant leaders recognize that God is present in every circumstances and they have the willingness to practice being flexible and actually invite change. Sangat mudah sekali kita terjebak dalam rutinitas, benar atau enggak? Benar ya. Tetapi seorang servant leader memiliki kemampuan mengenali perubahan dan mudah beradaptasi. Kemampuan flexibility tersebut dapat membantu mereka memimpin orang lain dengan baik. Yang keempat yang kita perlukan adalah empathy. Katakan bersama-sama, empathy. Roma 12 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Berapa kali teman-teman pernah ditemani teman atau anggota keluarga saat Anda sedang berduka? Ada yang pernah menerima motivasi dari teman-teman atau kerabat kita ketika kita di masa sulit? Yes, empati bagi seorang servant leaders hanyalah kemampuan untuk membayangkan dirinya berada di posisi orang lain. Ini membantu memahami apa yang dirasakan seseorang. Empati adalah aspek kunci kepemimpinan. Sangat mudah untuk terlalu fokus kepada tugas dan pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan itu penting dan mencapai tujuan juga penting. Tetapi jika kita tidak hati-hati, kita dapat mulai melihat orang sebagai masalah yang harus dipecahkan, bukan sebagai manusia yang harus dicintai. Kalau kita nggak hati-hati, kita dapat melihat orang sebagai masalah yang harus dipecahkan, bukan sebagai manusia yang harus dicintai. Ketika kita mampu meluangkan waktu dari hari kita untuk berempati dengan orang-orang di sekitar kita dan menempatkan diri kita di posisi mereka, kita menjadi lebih seperti Yesus. Setiap kali Yesus bertemu dengan seseorang yang sedang menderita atau membutuhkan dorongan, Dia memandang mereka dan berbelas kasih kepada mereka. A servant leader can see people through the eyes of Jesus. That's the kind of leaders that others follow. A servant leader can see people through the eye of Jesus. That's the kind of leader that others follow. Jadi kesimpulannya, apa aja sih ciri-ciri seorang pemimpin yang melayani? Yang pertama, integrity. Yang kedua, humility. Yang ketiga, flexibility. Yang keempat, empathy. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang mungkin menggambarkan tentang leadership. Kita lihat bersama-sama. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till same God that spins things in orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hand
Video tadi menjelaskan tentang seorang bapak. Bapak itu tugasnya apa sih? Bapak itu tugasnya memimpin keluarga sebagai kepala keluarga. Namun bapak yang tadi memimpin keluarganya dengan cara melayani anaknya yang sakit. So, aku mau tanya, berapa banyak dari kita setelah mendengarkan firman ini yang mau ngomong, Tuhan, aku mau dong jadi leader yang melayani, aku mau dong jadi leader yang sesuai dengan ajaran Yesus. Nggak tahu kalian ada di posisi apa hari ini, mungkin kalian adalah leader sekolah, di OSIS, mungkin kalian leader dalam sebuah tim, kerja kelompok, pekerjaan, atau mungkin kalian adalah leader dalam keluarga, bahkan kalian adalah leader dari diri sendiri. Berapa banyak dari kalian yang mau ngomong, aku mau melayani, aku mau menjadi leader yang melayani. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, thank you Tuhan, Tuhan sudah ngajarin kami hari ini satu hal penting, yaitu menjadi leader bukan tentang kami Tuhan, tapi tentang memuliakan nama Engkau. Bukan tentang kemegahan diri kami Tuhan, tapi tentang adanya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya ajaran ini Tuhan bisa masuk dalam hati kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan biar ada Tuhan integritas di dalam diri kami Tuhan. Kami nggak mau jadi anak-anak yang biasa Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang punya integritas Tuhan. Berdoa Tuhan, kami mau jadi anak yang punya humility Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau jadi anak yang fleksibel Tuhan. Kami mau jadi anak yang berempati Tuhan. Supaya apa Tuhan? Bukan kami yang semakin ditinggikan Tuhan, tapi biar orang bisa lihat bahwa ada Tuhan yang segitu cintanya dengan dunia Tuhan, sehingga orang-orang bisa lihat Tuhan, Tuhan benar-benar bekerja lewat hidup kami Tuhan. Ada orang yang dijamah lewat kepemimpinan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi leader Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami merendahkan hati kami Tuhan, belajar untuk meninggikan Engkau, belajar untuk mengasihi Engkau, belajar untuk melayani Tuhan, supaya banyak orang Tuhan bisa semakin mengenal Engkau, bisa semakin dekat dengan Engkau, bisa menjadi jembatan untuk orang lain, supaya orang lain bisa kenal Tuhan yang luar biasa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pakai kami Tuhan, Kau yang pakai seluruh aspek Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semuanya. See you, God bless you.